Nabi SAW beliau mengatakan, jangan kalian memerangi mereka. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Maksudnya adalah selama mereka masih muslim. Selama mereka ini masih muslim, tidak keluar dari agama Islam. Karena kezaliman yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kefasikan dan dosa besar yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Selama mereka ini masih muslim, maka la tuqatiluhum, jangan kalian memerangi mereka. Dan ulul amri yang kita diperintahkan untuk mentaati mereka adalah yang muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum ay minal muslimin. Selama mereka adalah muslimin, maka mereka adalah ulul amri kita. Dan muslimin mencakup laki-laki maupun wanita. Seandainya di sana ada qaddarallah, ada seorang pemimpin atau penguasa wanita dan dia adalah seorang muslimah, maka dia adalah termasuk ulul amri yang kita diwajibkan untuk taat kepadanya dan mendengar kepadanya. Karena ukurannya di sini adalah Islam. Dalam keadaan tertentu yang menjadi pemimpin tidak memenuhi syarat. Syaratnya kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan normal, maka yang menjadi pemimpin adalah laki-laki yang sehat dan dia mengetahui tentang bagaimana cara mengatur negara, bagaimana mengurus urusan perang, dan dia adalah seorang yang merdeka. Itu diantara syarat seorang pemimpin apabila dalam keadaan normal. Kemudian dia adalah dari Quraisy, ya termasuk keturunan Quraisy. Ini kalau dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan yang tidak normal, mungkin salah satu dari syarat tadi kurang, tidak ada. Seandainya muncul dan diangkat seorang yang masih kurang di antara syarat-syarat tadi, maka ini tidak membatalkan kepemimpinan beliau. Dalilnya banyak. Seperti misalnya, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dia adalah seorang budak. Dalam keadaan normal disyaratkan merdeka. Tapi seandainya ada seorang budak yang menjadi seorang pemimpin, wajib bagi kita mendengar dan taat. Dalam sebuah hadis, wa in kana 'abdan mujaddal atraf. Meskipun dia adalah seorang budak yang terpotong ujung-ujung jarinya. Kita tahu bahwasanya orang yang terpotong ujung jarinya dia tidak akan bisa melakukan banyak perkara. Tangan ini banyak perkara-perkara yang bisa kita gunakan dengan tangan ini, alhamdulillah. Dan ini tangan bisa kita gunakan di antaranya adalah dengan sebab jari-jari yang Allah ciptakan pada tangan tersebut. Seandainya cuma tangan saja tanpa ada jari, maka banyak perkara yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, budak tadi mujaddaul atraf. Dia adalah seorang budak yang putus jari jemarinya. Kalau dia berperang nggak bisa berperang. Gimana dia membawa tombak? Gimana dia membawa anak panah? Gimana dia membawa senjata, pedang? Kalau dia berperang dengan orang lain, kalah. Dia nggak punya kekuatan. Padahal kalau dalam keadaan normal disyaratkan seorang pemimpin itu adalah yang sehat. Dia memiliki badan yang sehat, sempurna. Demikian pula disyaratkan untuk seorang laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan, ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang mereka menjadikan urusan mereka ini diserahkan kepada seorang wanita. Ini kalau dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tertentu, seorang wanita menjadi pemimpin selama dia adalah seorang muslim, maka sah kepemimpinannya. Sah kepemimpinan dia. Bukan berarti kemudian boleh memberontak kepada pemimpin wanita tersebut selama dia adalah Islam. Dan di sini Nabi SAW mengatakan ma sallau, selama mereka ini masih salat. Dan ini juga menjadi dalil yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Karena Nabi SAW di sini menjadikan ukuran Islam dan tidaknya seseorang dari apanya? Dari salatnya. Selama mereka masih salat, muslim. Kalau sudah tidak salat berarti mereka bukan muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kenapa beliau mendatangkan hadis ini? Antum lihat ketika Nabi SAW berbicara tentang Khawarij. Berbicara tentang Khawarij dan mereka adalah ahlul bidah. Maka beliau SAW memerintahkan untuk
memerangi mereka dan membunuh mereka. Adapun ketika beliau mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, ternyata ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita memerangi mereka?" Beliau mengatakan, "La tuqatiluhum." Jangan kalian memerangi mereka. Khawarij perangi. Pemimpin yang zalim jangan diperangi. Khawarij kenapa disuruh diperangi? Mereka adalah ahlul bid'ah yang mudarat mereka, yang mereka hasilkan ini banyak sekali dan besar sekali. Adapun yang dilakukan oleh umara, maka itu sebatas kemaksiatan, tidak sampai kepada kebid'ahan. Jawr, kezaliman yang mereka lakukan ini tidak sampai kepada kebid'ahan, menunjukkan bahwasanya al-bid'atu asyaddu minal kabair. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para pemimpin yang zalim, beliau melarang kita untuk memerangi mereka. Berarti sesuatu yang disuruh untuk diperangi itu lebih dahsyat daripada sesuatu yang tidak disuruh untuk diperangi. Berarti di sini ada hubungan yang erat antara hadis yang kemarin, ainama laqitumuhu faqtuluhum, dengan hadis yang sekarang. Makanya digandengkan oleh beliau supaya kita memahami, supaya kita bisa langsung membandingkan antara yang pertama bid'ahnya orang-orang Khawarij dengan kezaliman yang dilakukan oleh umara-umara yang zalim. Baik.